Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat datang di Gerakan Nasional Literasi Digital 2021 Indonesia Makin Cakap Digital. Dan senang sekali di sini saya Rio Brahma yang akan menjadi moderator untuk acara di siang hari ini dan menyapa teman-teman yang ada di Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Halo, apa kabar? Gimana kabarnya? Semoga siang ini dan semoga teman-teman selalu dalam kondisi sehat walafiat dan tentunya tetap patuhi protokol kesehatan ya. Baik, sebelum memulai acara ini saya ingin bercerita sedikit tentang adanya acara yang luar biasa ini ya teman-teman ya. Didasari oleh fakta bahwa teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia yang rupanya makin berkembang pesat. Hal ini dibuktikan oleh angka penetrasi pengguna internet di Indonesia yang telah mencapai 73,3%. Dan hal ini dibuktikan dan berdasarkan dari fakta tersebut ya, Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo menetapkan percepatan transformasi digital untuk mencapai Digital Nation sebagai salah satu visi utama dalam masa pemerintahnya yang kedua. Dan sesuai dengan arahan visi Presiden tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama mitra jejaring GNLD Berkreasi telah menyusun sebuah peta jalan literasi digital tahun 2021 hingga 2024 guna meningkatkan partisipasi digital masyarakat, mendorong pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat di bidang teknologi, informasi, dan juga komunikasi, serta mendorong kecakapan transformasi digital dalam pemanfaatan teknologi baru. Nah, dalam peta jalan ini dirumuskan 4 kerangka dalam menyusun literasi digital, yaitu ada digital skills, ada digital ethic, ada digital safety, dan juga ada digital culture. Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika, khususnya Direktorat Pemberdayaan Informatika dan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika akan melaksanakan kegiatan literasi digital untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman masyarakat dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dan juga internet yang benar melalui implementasi program literasi digital yang meliputi 34 provinsi, 514 kabupaten maupun kota, dan akan melibatkan 110 mitra strategi siberkreasi dan juga stakeholder terkait lainnya. Baik teman-teman, saya juga ingin membacakan tata tertib yang harus ditaati ya oleh seluruh peserta selama acara ini berlangsung. Tetap mematuhi dan mengikuti protokol kesehatan dan mematikan mic atau mute dan tetap menyalakan atau mengaktifkan kamera video. Dan tidak diperkenankan untuk coret-coret pada layar dan tidak diperkenankan untuk menyela pada saat narasumber sedang menyampaikan materi. Dan hanya boleh bertanya pada saat sesi tanya jawab dan mengerjakan pretest maupun post-test, dan peserta akan mendapatkan e-certificate setelah mengisi post-test melalui link yang akan dibagikan di kolom chat. Dan aplikasi Siberkreasi ini dapat di-download di App Store maupun di Google Play. Baik teman-teman yang ada di Singkawang, ya saya coba cek dulu ya semangatnya. Wow, ini buat yang lainnya yang masih belum tahu tentang acara yang luar biasa ini, silakan langsung dihubungi ya. Silakan diajak untuk bergabung ya, untuk kita semuanya bisa belajar bersama dan mendapatkan ilmu dari narasumber yang akan segera dibagi sesaat lagi ya. Baik, dan juga teman-teman nanti juga bisa mendapatkan kesempatan mendapatkan masing-masing Rp100.000 apabila teman-teman nanti bisa mengirimkan pertanyaan di kolom chat ya. Setelah narasumber nanti menyampaikan materi, silahkan ya. Kita akan memilih untuk 10 orang yang beruntung, akan kita berikan masing-masing Rp100.000. Baik, selanjutnya kita langsung aja mengundang untuk narasumber kita berikutnya, ada Pak Denny Suhendra. Selamat siang Pak Denny. Selamat siang Pak Rio. Apa kabar Pak Denny? Alhamdulillah baik-baik saja. Mohon maaf nih pesertanya 81 orang, dikurang Iya. moderator. Target saya tuh ratusan tadi ini. Oh ya, mungkin teman-teman yang di Kota Singkawang mungkin ya, karena memang ini siang hari ya, dan mungkin banyak yang pulang dari kegiatan, yang mungkin belum sempat. Tapi kemarin-kemarin sempat banyak juga kok Pak dari Singkawang. Iya. Baik, Pak Denny di sini akan bercerita tentang pahami platform digital sebagai wadah berkreativitas menjadi konten kreator untuk peserta didik. Wah, ini pas sekali ya. Mungkin di sini ada teman-teman kita atau enggak peserta yang ingin sekali menjadi seorang konten kreator. Wah, selengkapnya langsung saja silakan Pak Denny. Terima kasih Pak Rio. Sebelum saya share, saya berterima kasih dulu kepada panitia penyelenggara, kemudian Kabid Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat sudah share informasi. Saya lihat dari pesertanya ada di luar Singkawang juga, dari Sambas, dari Terperamat, dari mana nih, dari Sumeraya dan sebagainya ya. Untuk yang di Singkawang, halo semuanya. Mana SMK Torsina, mana SMK Torsina nih? Siswa saya ini SMK Torsina, SMA Negeri 3 Singkawang, dan SMA SMP yang ada di Kota Singkawang. Terima kasih
Pak Setio mantap materinya. Mohon maaf nih Pak Diza nih, yang lebih handal sebenarnya dari saya nih. Dan Bu Cornelia, ini Putri Indonesia nih, asal Kalimantan ini, luar biasa ini. Nah, saya di sini tidak ada apa-apanya, hanya berbagi ilmu pada peserta didik saya targetnya ya. Izin share ini, izin share. Maaf ini, saya kenalkan diri dulu. Waduh, luar biasa ini, bukan sombong ini, hanya motivasi aja untuk peserta didik. Saya seorang pendidik di SMA dan SMK di Kota Singkawang. Selain itu, ya yang namanya hobi ya, menyalurkan hobi ya sebagai produsernya siswa, sutradaranya siswa, aktor juga kalau disuruh main oleh siswa gitu. Ya enggak hebat-hebat benar ya. Kemarin tahun 2021 saya di top 5 aktor terbaik Pak Diza. Mohon maaf nih, itulah. Hanya kebetulan saja ini. Mungkin dari 106 ini tidak jago-jago gitu. Kalau Pak Diza ikut ya pasti Pak Diza yang juaranya. Oke, film favorit. Nah ini film terfavorit dari 33.000 likes platform YouTube. Nah, ini dukungan dari siswa dan alumni luar biasa kemarin ini. Oke, saya juga sudah dapat. Ini AdSense. Nah, ini AdSense saya ini. Bisa. Ini motivasi buat siswa. Semoga nanti siberkreasi juga ya bisa bersaing dengan YouTube. Nanti platformnya peserta didik. Nah, harapan saya begitu. Oke, kita lanjut. Langsung saja. Saya full screen saja ya. Oke, Semintar Literasi Digital Kalimantan. Judulnya Pahami Platform Digital sebagai wadah berkreativitas menjadi konten kreator untuk peserta didik. Peserta didik di sini bisa sebenarnya anak SD, tapi untuk undangan seminar kemarin saya hanya khususkan ke SMP, SMA, SMK, dan mahasiswa. Oke, terima kasih. Ini judul kita. Kita mulai dari sini. Kenali potensi diri. Nah, sebelum memulai sebuah video karya, kita harus mengenal potensi diri kita. Nah, rasanya banyak sekali potensi diri kita ini. Saya bisa apa ya? Aku bisa apa? Apa yang aku bisa? Siapa aku? Ini penting karena ini berhubungan dengan karya original, karya asli milik kita sendiri. Di sini hubungannya. Nah, Pak, saya tidak seperti Bapak katanya. Saya tidak seperti Pak Diza, tidak seperti Ibu Cornelia yang hebat, Pak Budi dosen Atmajaya, Pak Denny guru. Ya bukan seperti itu. Potensi di sini kita harus tahu dulu. Aku ini kemarin juara puisi, berarti potensinya sebagai pembaca puisi. Wah, penulis puisi tingkat SMP, tingkat SMA, itu potensi diri. Wah, saya enggak bisa itu, Pak. Saya hanya bisa ngitung matematika, tapi saya olimpiade matematika, itu potensi. Nah, ini yang penting, kita harus kenal diri kita dulu. Barulah kita bisa membuat sebuah karya, memanfaatkan platform digital tadi. Penting di sini, karya harus milik sendiri. Kita lanjut. Nah, jangan menunda karya. Setelah mengetahui potensi diri, maka mulailah merekam potensi diri menjadi sebuah karya video. Nah, kalau malu untuk menampakkan wajah kita, kita bisa hanya menampakkan tangan, coretan-coretan. Wah, ini loh hitungan ampuh, cara menghitung dengan mudah. Oh, ini loh cara menulis dengan baik, ini loh menulis, melukis, dan sebagainya. Merekam itu tidak perlu menggunakan peralatan canggih. Tidak perlu. Kita semua punya handphone. Nah, ini yang selalu Bapak tekankan ke anak didik saya ini. Maksimalkan yang minimal. Jika minimal bisa maksimal, apalagi nanti kita saat memiliki alat yang maksimal, hasilnya akan menjadi lebih maksimal lagi. Itu yang paling penting. Jadi, sekali lagi jangan menunda karya. Kita lanjut. Libatkan teman sebagai tim. Bagaimana karya enak dinikmati orang lain? Nah, pasti ya rekaman dan editingnya harus bagus, walaupun alatnya biasa, cara merekamnya. Ya, kemudian diedit lagi. Intinya, ingat, jangan gempa bumi yang biasa Bapak sampaikan. Gempa bumi maksudnya ini, goyang-goyang hasilnya. Jadi enak, ada orang lihatnya kalau goyang-goyang. Ini bukan film action katanya kan.
kok goyang-goyang. Nah, kalau film action goyang-goyang terserah. Apalagi hanya sebuah pembacaan puisi goyang-goyang, kan aneh. Oke, ini gunakanlah tripod, kalau tidak ada ya tongsis, tongkat eksisnya, ya. Gitu. Kita lanjut. Jangan takut berkompetisi. Jika mempunyai kesempatan berkompetisi, ikutilah. Nah, kalah menang itu sebuah hal biasa. Tujuan berkompetisi adalah untuk mengukur kemampuan kita sudah sampai mana. Nah, kita udah, wah saya sudah level kota Singkawang katanya. Oh udah sing bebas Singkawang Sambas Bengkayang. Nah, udah tingkat Kalimantan Barat. Nah, itu kemampuan itu diukur melalui kompetisi. Jangan takut, malu Pak kalah nanti, jangan takut kalah. Suatu saat pasti akan sukses, Bapak yakin. Gitu. Ya, untuk peserta didik yang terutama di seminar ini ya, kalau ada kesempatan berkompetisi, ikutilah. Nah, itu pesan saya. Di mana karya diunggah? Nah, gunakanlah platform digital yang pasti dimiliki orang banyak. Handphone sekarang pasti sudah ada platform digital yang udah pesan dari sebuah perusahaan. Nah, ini bukan saya promosi nih. Kebetulan ini semua kita udah tahu, pasti tahu dengan YouTube. Ya. Maaf ini sih berkreasi ya. Kebetulan saja ini saya angkat sedikit untuk motivasi ke peserta didik yang ada di Singkawang dan Kalimantan Barat. Nah, ini simbol ini hanya untuk pengguna, bukan konten kreator. Di handphone kita itu pengguna. Nah, kita pengguna YouTube, nonton YouTube di situ, ya kan? Bagaimana peserta didik harus menjadi konten kreator? Ini harapan kita di Singkawang dan sekitarnya. Pahami dulu platform digitalnya sebelum menggunakan. Oke, kalau menggunakan untuk nonton itu biasa itu. Nah, buka, klik, pilih film-filmnya, nah, biasa. Tapi, nah, tahukah logo ini? Nah, sebagian saya yakin udah ada yang tahu, pasti tahu. Dan sebagian juga ada yang belum. Semoga saja udah tahu semua. Apa salahnya saya ulang. Ini sebuah logo yang hampir sama dengan ini. Nah, ini salah satu aplikasi juga. Tapi ini adalah YouTube Studio. Konten kreator harus punya YouTube Studio. YouTuber katanya. Ya, saya ingin jadi YouTuber. Kalau jadi YouTuber itu nonton YouTube atau sebagai konten kreator YouTube. Nah, ini harus punya YouTube Studio. Kita di sini apa sudah tahu tentang YouTube Studio? Ah, ini. Apakah saya sudah tahu tentang YouTube Studio? Nah, YouTube Studio ini kita lihat. YouTube Studio ini tempat berbagi para kreator. Nah, kita dapat melihat analisis lengkap perkembangan konten, berinteraksi dengan penonton dan dapat menghasilkan uang. Nah, ini uang ini hanya sekedar bonus saja ya. Yang penting bagaimana kreativitas bisa dikenal. Apa kata Pak Budi tadi? Ya, bagaimana mengangkat budaya-budaya yang ada dikenalkan oleh Kota Singkawang ini keluar, gitu kan? Nih. Nah, ini sebenarnya saya mau langsung tunjukkan ini apa? YouTube Studio langsung, ini hanya di sebuah PowerPoint ini rasa kurang ini nih. Nah, ini tampilan kalau YouTube Studio. Ya, ini kemarin yang penayangan yang 40.000 penayangan di festival kemarin yang juara favorit nih. Nah, ini 33.000, dukungannya luar biasa. Nah, ini seperti ini. Nah, ini film kemarin, film dokumenter nih, film Dayak. Oke, ini adalah bagian-bagian menu yang ada di YouTube Studio. Kita lanjut. Nah, YouTube ini YouTube baru dibuat tanggal 10 Juni, tapi belum mendapatkan iklan. Ini YouTube baru saya. Nah, baru berapa bulan ini, tanggal 28 September ini sudah 1.500 subscribe, 62.000 penayangan. Nah, ini tujuannya YouTube Studio, kita mengukur bagaimana, sejauh mana kita nih, sudah di mana nih. Nah, saya sudah berada di mana begitu. Nah, ini harus tahu sedikit banyak ya bagi pengguna YouTube.
Anak-anak ini banyak pengen jadi apa? Pengen jadi YouTuber. YouTube. Tahu nggak YouTube Studio? Punya ada? Nggak punya. Kan sama juga bohong. Oke. Kita lanjut. Nah, ini di sini berkembang dengan YouTube. Nah, di sini kalau udah hijau semua berarti udah ada iklan. Pak, saya kok ada iklan, Pak? Padahal belum hijau saya cek. Itu titipan dari YouTube. Bukan untuk kalian uangnya. Untuk dia. Oke, nanti ini kalau udah syaratnya ini nanti. Ini syaratnya. Oke. Nah, ini udah tahu AdSense tadi saya lihat. Ini channel saya yang satu. Saya ada 2 AdSense. Satu nama anak, satu nama saya. Oke. Ya, hasilnya berapa? Nah, nanti kita buka-bukaan di Singkawang, tidak di sini. Oke, Google AdSense. Google AdSense ini adalah untuk mendapatkan uang melalui iklan. Apa syaratnya? Ini kita harus bisa mencapai 1000 subscribe dan 4000 jam tayang dalam rentang 1 tahun. Susah enggak rasanya? Rasa saya sih tidak. Kalau Bapak, tadi Bapak bilang yang ini dalam berapa bulan udah 1500. Enggak maksa siswa. Nah, ini tidak memaksa siswa. Jangan pikir, Pak Denny ini maksa nih harus subscribe. Bukan gitu Pak Sitio ya. Oke. Nah, 1000 subscribe ini dan 4000 jam tayang. 4000 jam tayang dalam 1 tahun. Kalau kita bagi 365 hari itu 11 jam. Masuk akal tidak ditonton 11 jam per hari channel kita. Rasanya memang tidak masuk akal. Tetapi kalau potensi diri kita yang di awal Bapak bicarakan tadi unik, asli, tidak pernah dimunculkan orang lain dan dibutuhkan orang lain, yakin. Satu konten saja, satu karya saja bisa mudah mencapai 4000 jam tayang. 11 jam per hari dan 1000 subscribe. Nah, ini penting. Kadang-kadang gimana ya caranya ya? Cari informasi malas. Nggak tahu, pingin jadi YouTuber. Ah, ini. Ini dulu yang harus dicapai. Nah, tips sederhana. Cara mencapai 1000 subscribe dan 4000 jam tayang secara organik. Ingat, karyanya harus asli, tidak copyright. Isinya potensi diri kita. Kalau artis, ya gampang seperti Pak Diza. Ya tinggal orang udah kenal gitu, nggak perlu mengenalkan diri, orang nggak kenal. Nah, kalau Bu Cornelia juga gampang. Karena Putri Indonesia siapa yang nggak kenal kan? Kalau Pak Budi apalagi mahasiswa yang universitas luar biasa. Kalau siswa bagaimana? Nah, ini karya harus original dulu. Thumbnail. Nah, perhatikan ini. Ini untuk memancing awal. Kemudian nanti saya contohkan yang mana sih thumbnail yang enak gitu ya. Pilih judul yang tepat dan menarik. Intinya judul ini tepat. Jangan sampai bohong. Isinya lain. Orang kecewa. Jangan malu untuk promosikan karya. Kirim, share kemana-mana. Share sana, share sini. Saya kemarin itu yang sampai dapat 33 like itu share kemana-mana. Share ke kampus ini, share ke sekolah ini, share minta bantuan ini. Itu sampai seluruh Kalimantan, bahkan di grup TK nasional juga saya kirim. Luar biasa. Target mempromosikan. Nah, ini yang jarang dilakukan. Balas semua komentar pengunjung karya. Orang itu sudah korban pulsa. Menikmati karya kita yang belum tentu bagus. Berkomentar. Ih, mantap, Bung, katanya. Ih, mantap, Bung. Tidak kita hiraukan. Orang yang berkomentar itu pasti menunggu balasan kita. Ini penting. Ini etika kita. Nah, sempatkan. Terima kasih. Boleh peserta didik cek komentar-komentar baik IG saya, baik channel saya. Tidak ada yang tidak saya balas. Saya sempatkan untuk saya balas. Nah, ini untuk membangun sebuah organik di channel YouTube kita. Nah, ini kadang-kadang yang lupa. Boleh dibuktikan. Lihat lagi di IG paling pertama posting. Ada enggak orang komentar? Enggak ada. Posting kedua ada enggak? Oh, ada. Nah, kalian balas enggak? Pasti tidak. Yakin. Ini terlupakan. Nah, ini kadang-kadang tidak peduli. Oke, ini contoh thumbnailnya. Nah, ini saya bukan
menyombongkan, ini rasa bangganya ini kadang-kadang berlebihan. Nah, ini judul film pendeknya Harapan kemarin. Film pendek tanpa cut, berarti aktingnya tanpa cut, langsung jalan terus sampai film selesai. Nah, saya coba karena kemarin waktu SMP, saya SMP dulu juara monolog di tingkat SMP, jadi saya coba acting tanpa cut. Masih ingat nggak nih cara monolog nih? Oke, ini akhirnya, ini tidak berbohong, jadi film pendek tanpa cut. Nah, begitulah cerita judul dan thumbnail, jujurlah. Gitu. Oke, nah ini kemarin berdampingan dengan Bang Ibu Tarigan, luar biasa, saya terharu. Saya sendiri orang bukan apa-apanya, yang lain aktor semua. Oke, gitulah. Saya yakin kita semua bisa memiliki potensi diri. Nah, karena begini, 25 tahun lagi ini peserta didik saya ini salah satunya akan menjadi pemimpin bangsa ini. Ini baru 18 tahun tambah 25, oke, wali kota, oke, kamu bupati, oke nih, gubernur. Saya yakin, wah ini YouTuber. Nah, gitu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Adil Katarino, Bajur Amin Kasaruga, Basengat, Gaju Batar. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Denny Suhendra. Wah, ini kita tunggu ya, apa namanya, karya-karya dari anak-anak bangsa yang tentunya ini konten-kontennya harusnya yang positif, kreatif, dan juga mendidik ya. Dipenuhi dengan konten-konten tersebut ya. Baik teman-teman, saya akan mengumumkan ya untuk 10 yang beruntung nih ya. Oke, saya menyebutnya ini adalah calon pemenang ya teman-teman ya, untuk 10 calon pemenang. Kenapa? Karena harus melalui proses validasi dulu. Semoga teman-teman belum pernah menang di acara ini ya. Oke, baik, selamat untuk Dwi Nanda Putri, kemudian Ervina, Muhammad Aditya Wahyu Hidayat, kemudian Iksan Restu Prasetyo, dan kemudian Gladys Patricia Sembiring, kemudian ada Rani Ikma, ada Roni Naufal Azhar, ada Tommy Ali, dan ada Liu Jimmy, dan juga ada Cindy. Nanti untuk nama pemenangnya silakan dicek di Instagram litdik.kalimantan ya. Litdik adalah literasi digital .kalimantan ya. Cari nanti mudah-mudahan dari 10 ini semuanya lolos verifikasi dan kalian bisa mendapatkan masing-masing Rp100.000 berupa pulsa. Luar biasa sekali untuk hari ini teman-teman yang ada di Singkawang. Wah. Sebelum menutup acara ini, mari kita berfoto bersama mengabadikan momen ini ya teman-teman ya. Semuanya kameranya bisa di-on-kan. Yuk kita berfoto bersama yuk. Oke, yang masih off silakan di-on-kan teman-teman untuk kameranya, yuk. Oke, baik. Sudah? Oke, baik. Setelah hitungan ketiga, kita semuanya menghadap ke kamera dan tersenyum ya. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi ya teman-teman ya. Kita hitung bersama-sama, setelah hitungan ketiga semuanya menghadap ke kamera dan senyum ya. 1, 2, 3. Well, terima kasih banyak untuk hari ini teman-teman yang ada di kota Singkawang, Kalimantan Barat. Semoga kita bisa dipertemukan lagi ya. Wah, luar biasa sekali berbagi ilmunya dari siang sampai dengan sore. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan akhirnya, saya Rio Brahma pamit undur diri teman-teman. Dan tentunya jaga selalu kesehatan, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, jangan lupa tetap bijak di dunia digital. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.